acara kajian di malam hari waktu Amerika dan pagi hari waktu Indonesia. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah, semoga akan menambah keberkahan pada acara kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Tuban, tak lupa oleh-oleh kopiah dan serban. Saatnya kita rehat dari segala beban dengan menyimak kajian Ustadz Joban. Tafadol, Ustadz. Masya Allah, very good pantun. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Asmaul Husna. Kita sebutkan bahwa tujuan daripada kita mempelajari Asmaul Husna ini untuk lebih mengenal dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintainya, dan juga kita insya Allah berusaha untuk mengikuti ya, sifat atau nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, kalau tidak salah ini nama yang ke-31, kita akan bahas nama yang penting sekali yang disebut dengan Latif. Ya. Latif yang maha halus, maha lembut, ya, maha dalam, ya, dari kata-kata latofa. Orang Arab kalau melihat seorang itu lembut, cantik, sebut perempuan latifah. Ya. Laki-laki latif. Ya. Mari kita bahas apa itu Latif. Asmaul Husna Al-Latif, yang maha lembut. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif berasal dari kata latofa yang artinya lembut. Adapun makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, maka ada dua tafsir yang dibawakan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya. Ya, dari kata-kata latofa ya, kalau kita baca surat Kahfi, wal yatalattof kan gitu. Jadi ketika mereka bangun, kemudian lapar, salah seorang disuruh untuk beli makanan. Dan kata mereka, hati-hati ya, wal yatalattof, berlembut artinya jangan sampai ada orang yang mengenalnya. Karena diperkirakan mereka baru tidur semalam saja. Berarti di luar masih raja yang jahat di Gianus. Wal yatalattof. Ya, itu yang disebut dengan pertengahan Al-Quran. Ya. So, apa dua makna itu? Tafsiran pertama, Al-Latif maknanya sama dengan Al-Khabir, yaitu maha mengetahui yang detail. Hanya saja Al-Latif lebih fokus pada detail. Adapun Al-Khabir ada tambahan makna Al-Khabir, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Ya, Al-Luqman innallaha 16. latifun khabir. Ya, di akhirnya itu. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbah. Sebesar biji pun, ya. Tapi inti di sini artinya Allah SWT itu di antara artinya maha latif. Ya, ada dua kata dan itu selalu disatukan ya, dimakai dalam Quran. Latifun khabir. Seperti kayak Sami'un Basir itu kayak Latif artinya Allah mengetahui dengan detail sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, Khabir mengetahui dengan detail sesuatu yang bisa kelihatan.
Ya, jadi dua-duanya Allah SWT bisa mengetahui. Ya, jadi oleh karena itu kita bisa bersembunyi, bisa mengelah, bisa menipu siapa saja, tapi tidak mungkin bisa kita menipu Allah atau keluar daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Latif, ya. Tafsiran kedua, Al-Latif maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya dengan cara-cara yang halus atau lembut, yang bahkan terkadang tidak disukai oleh sang hamba. Contohnya, banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya. Oke, nanti kita bahas ya contoh-contoh dalam Al-Quran. Dan sebelumnya kita kembali kepada kata latif tadi, yang artinya Allah SWT itu latif dalam misalnya dalam penciptaannya. Semua yang Allah ciptakan itu selalu latif dalam arti sempurna, indah. Right? Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan senang keindahan. Ya. Dan demikian juga Allah SWT itu kadang-kadang menciptakan orang seganteng Nabi Yusuf. Ganteng, menarik, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang juga Allah ciptakan orang jelek, lebih, ya, miskin, susah hidupnya. Kayak seorang sahabat namanya Julaibib. Ya, dia mencari kesehatan untuk kawin, nggak ada yang mau kawin sama dia. Apa hikmahnya? Allah itu latif, mesti ada hikmahnya. Ada kelembutan Allah di situ. Kita kadang-kadang mungkin laki-laki ngelamun. Andaikan saya seperti Nabi Yusuf, ya, saya lebih taat sama Allah. Belum tentu. Justru Allah hanya kasih Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu dia bertahan. Kita mungkin justru kalau kita dikasih ganteng Nabi Yusuf, kita mungkin ke neraka akhirnya. Karena kuat, ya, menahan godaan yang macam-macam. Di antara contoh latif Allah, maha lembut dalam ciptaannya, ketika Allah menciptakan janin, bayi dalam perut ibu. Subhanallah. Ya. Kalau kita perhatikan, janin itu, bayi itu, makannya bukan dengan mulut, kan, dengan pusat itu. Ya, kenapa? Karena dia makan darah. Darah itu kan hukumnya najis. Jadi Allah tidak mau mulut yang nanti digunakan untuk zikir, untuk adalah subhanallah, kemudian pernah makan yang najis. Makanya begitu lahir, itu terputus pusatnya. Right? Dia mulai minum susu dengan mulut. Karena susu itu halal, thayyiban, bersih. Ya, dan juga dari kelembutan Allah, maka si bayi ketika lahir nggak punya gigi. Ada nggak bayi lahir giginya sudah sempurna? Kaget si ibu, ya. Karena ibu nggak akan tahan. Karena untuk minum susu nggak perlu gigi. Right? Makanya setelah, dan juga perutnya belum siap. Coba baru lahir kasih pisang misalnya, kasih rujak. Hancur udah anak itu. Ya, perutnya belum siap, dan mulutnya juga. Makanya setelah 2 tahun, mulai keluar gigi. Makanya mesti disapih, kan. Kenapa disapih? Karena nanti sakit si ibu, kesian. Ya, karena dia sekarang sudah bisa makan pisang bisa, dan makan yang lain-lainnya. Nah, tanpa kita merenungkan itu, nggak akan nemukan tentang kelembutan Allah itu. Hanya dalam bayi saja, coba bayangkan. Right? Dari tanda kelembutan Allah juga, Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Dia coba dengan amalan yang sedikit, salat, ngaji Quran, puasa, dan waktu yang singkat. Kemudian kita ditempatkan di surga yang selama-lamanya, bayangkan juga.
nggak klop. Sudah amal kita banyak kekurangannya dan sebagainya. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu kan Masya Allah. Ya, jadi sebagai seorang muslim, kita mesti meyakini bahwa Allah itu latif dalam segala hal, dalam ciptaannya, dalam sikapnya. Ya. Kita coba perhatikan. Tapi untuk menemukan kelatifan Allah itu, kita mesti betul-betul merenungkannya. Ya, kayak bayi tadi, kita kalau merenungkannya akan ketemu. Ya. Kadang-kadang juga Allah itu sedang memberikan nikmat kepada kita, karena lembutnya kita nggak terasa bahwa itu nikmat. Allah lagi ngasih menyayangi kita, kadang-kadang kita terasa. Yang kita terasa sebaliknya. Kita sakit misalnya, justru kadang lagi disayang sama Allah SWT. Mungkin ada dosa yang nggak akan terhapus kecuali dengan sakit itu, dengan musibah itu. Kadang-kadang kita baru tahu setelah lama. Oh, itu ya hikmatnya itu. Ya, orang tua yang anaknya dibunuh oleh Khidir, ya, sampai mati mungkin dia nggak tahu apa hikmatnya. Kok anak saya nggak berdosa, langsung dipegang dibunuh sama Nabi, gitu kan? Sekarang mereka udah meninggal kan? Oh, ya. Jadi kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala itu memang sulit. Ya. Dalam ayat yang lain, latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha. Kadang-kadang Allah juga memberikan rezeki dengan kita tidak sadar. Ya, makanya seorang mukmin tidak boleh selalu gelisah tentang takut kena PHK, takut kekurangan rezeki. Ya. Karena Allah SWT sudah menjamin rezeki. Dan kadang-kadang Allah memberikannya dengan terasa halus. Nggak kerasa gitu. Ya. Atau sebaliknya, kadang-kadang karena halusnya Allah itu sedang menyiksa orang. Padahal kelihatannya dia tambah kaya, tambah jaya, tambah kuat. Ada itu. Tambah kaya, tambah kuat, dia tambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebutnya siksaan. Jadi kalau kita bertambah income-nya, bertambah sumber hidupnya dan sebagainya, dan kita ini malas ibadah, tidak banyak bersyukur, kita mesti muhasabah. Rupanya kita lagi diulur sama Allah SWT. Seperti Fir'aun, Qarun. Dan sekarang banyak orang berbuat dolim dan sebagainya, tambah dolim dia, kok tambah jaya ya kelihatannya. Itu halusnya Allah SWT, ya, dalam positif negatif. Ya, karena Allah itu maha latif. Ya. Nah, ini contoh-contohnya misalnya. Mari kita lihat misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala datangkan kebaikan tersebut dengan cara yang halus. Dalam waktu yang lama, perlahan dan tanpa disadari dari musibah yang satu kepada musibah yang lainnya, ternyata berujung kepada kenikmatan. Subhanallah. Kalau kita lihat kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, nggak percaya kadang-kadang. Ya, saya tanya sekarang. Cinta seorang ayah kepada anak itu bagus nggak? Bagus. Ya. Tapi justru karena cinta itulah akhirnya Nabi Yusuf harus hidup di dalam sumur. Hidup di sumur kan nggak enak sendirian. Apalagi katanya dibuka bajunya. Karena untuk bukti bahwa dia dimakan serigala itu. Kedinginan, mungkin ada kalajengking, ada ular. Ya. Tapi justru karena dia pernah
dijatuhkan ke dalam sumur, akhirnya hidup di istana kan. Ya, jadi up, down, up again. Istana. Malah dianggap anak dia, anak raja. Hidup di istana, indah gak? Indah. Ya, menyenangkan. Ya, tapi justru karena hidup di istana itulah dia akhirnya mesti masuk ke penjara. Ya, hidup di penjara jelas nggak enak, nggak nyaman di penjara. Tapi justru karena dia pernah di penjara itulah dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Allah Aziz Mas. Jadi semua perjalanan itu selama 40 tahun itu semuanya. Jadi kelembutan Allah itu ada selalu di situ. Yang orang tidak sadar. Di mana tanpa proses semua itu, Nabi Yusuf nggak akan menjadi manusia yang berguna dan nomor satu di Mesir. Right? Justru harus mengalami semua itu. Ingatkah ketika dia di penjara itu, ada dua orang mimpi kan? Yang satu akan keluar kamu itu. Itu lagi akan dibunuh, dipancung. Nabi Yusuf minta kepada yang keluar itu, karena dia akan kembali kerja sama raja. Tolong bilangin sama raja, ada orang yang nggak berdosa dipenjarakan gitu. Rupanya lupa dia. Tapi justru lupanya, pegawai raja itu, ya ada hikmatnya. Memang betul, kelembutan Allah ada pada tambah lamanya, 9 tahun lagi. Mesti udah keluar 9 tahun. Tinggal lagi di penjara. Bid'ah sinin dalam Quran. Tapi justru, kalau Nabi Yusuf keluar pada saat itu, nggak akan jadi orang. Karena raja belum mimpi. Justru itu kelembutan Allah. Mimpi dulu raja. Karena mimpinya itu mesti ada yang mentakwilkan. Yang bisa hanya Yusuf alaihissalam. Right? Jadi contoh itu. Contoh kelembutan Allah supaya kita sadar. Nanti kalau kita dalam keadaan menderita dan sebagainya, kita ingat ini mungkin ada rahasia-rahasia kelembutan Allah yang ada pada saya yang saya belum tahu. Nabi Yusuf pun belum tahu bahwa dia akan seperti itu. Itu contoh pertama. Ya, inilah Al-Quran mengatakan di dalam surat Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Yusuf 100. Makanya Nabi Yakub tuh nggak pernah putus asa. Dia yakin Nabi Yusuf pasti harus hidup sampai mimpinya terjadi, karena mimpi harus terjadi. Maka ketika dia semua di Mesir, ya abati hadza ta'wilu ru'ya. Ayah ingat 40 years ago, saya mimpi, sekarang menjadi realita sekarang kejadiannya. Ya, maka disebutkanlah tadi dalam ayat tadi ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Yusuf, ya, dengan cara yang lembut dan orang tidak tahu. Ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan anugerah kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan perkara yang jelas-jelas dia tidak sukai. Bagaimana tidak?
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh ibu Nabi Musa alaihissalam memasukkan Musa kecil ke dalam keranjang, lalu kemudian dilemparkan ke Sungai Nil. Tentu hal ini adalah hal yang tidak disukai oleh ibu Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, apa anugerah di balik itu semua? Ya, semua ibu ya punya bayi terancam, nggak mungkin dilemparkan ke laut. Pasti takut kena. Dan juga bukan tahu ya, kata Al-Quran dilemparkan. Mungkin terbalik dia, tenggelam dia anak itu. Bayangkan itu. Kemudian mungkin ada ombak, ada binatang, macam-macam kemungkinan. Tapi itulah kelembutan Allah SWT. Justru dengan ibu Nabi Musa, dia mengikuti perintah Allah itu, baik akhirnya apa? Bayi yang dicari itu oleh musuhnya justru hidup sama musuhnya, disayang sama musuhnya, tinggal di istana. Ya, tapi ketika proses itu kita nggak tahu, itulah kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala di luar jangkauan manusia. Ya. Faedah, ada beberapa faedah bagi kita dengan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Latif. Di antaranya, satu, kita akan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendatangkan kebaikan dengan cara yang kita tidak sukai. Baik. Jadi kalau kita kena PHK, kena musibah, kena sakit, kena ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, ya nggak tercapai yang kita inginkan, kita ingat Al-Latif. Mungkin kita ini lagi disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, lagi dicoba. Ya, dalam perang Uhud kan Muslim kalah. Justru disitulah banyak hikmat yang bisa diambil. Ya, kekalahan pada masa itu Allah ingin menyaring siapa yang benar-benar imannya dan yang tidak. Right? Karena ketika mau perang kan ada 300 orang-orang munafik yang meninggalkan medan perang. Ketahuan sudah langsung. Kemudian ketika Muslim kalah, mereka loncat-loncat. I told you, man. Gitu kan. Justru disitulah Allah ingin tamhis, ingin menyeleksi, ya, dan juga ingin memberikan pelajaran kepada orang Muslim ketika itu, karena anggapannya perang Badar menang karena ada Rasulullah. Pasti Uhud juga menang. Kenapa? Ada Rasulullah. Masa ada Rasul dikalahkan? Nah, Allah ingin mengajarkan meskipun Rasulullah bersama kamu, kalau kamu nggak taat sama dia, tetap kamu tidak akan diberikan kemenangan. Ya, nah itu pelajaran pertama. Kita mesti husnudzon sama Allah SWT, selalu baik sangka, apapun yang terjadi. Ya. Dua, kita akan selalu semangat melakukan kebajikan meskipun sedikit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak luput akan amalan sang hamba sekecil apapun itu. Ya. Jadi ketika ada tergores dalam pikiran, mau baca Quran, mau bangun malam, mau sedekah, langsung dikerjakan. Karena itu inspirasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika kita terdorong berbuat amal, itu langsung dikerjakan. Karena syaitan akan datang, nanti aja. Ya, karena maksudnya di sini kita nggak tahu amal yang mana yang akan bawa kita ke surga. Mungkin senyuman yang kita berikan kepada orang. Mungkin kita membantu meringankan beban seseorang, ya, menunjukkan jalan. Atau mungkin pernah kita ngirim WhatsApp yang membuat orang saling menangis, ya, karena kisah yang menyentuh hatinya misalnya. Nggak tahu kita. Ya, yang penting kita harus semangat. Ya, karena Allah SWT itu tidak akan menyia-nyiakan perbuatan amal
ya sekecil apapun. Ya, sering ceritakan dalam hadis ada orang masuk surga karena dia mengisarkan batu di jalan yang takut ganggu orang. Ya. Meneladani nama Allah Al-Latif. 1. Menghiasi diri dengan akhlak mulia. Sifat lemah lembut merupakan akhlak mulia. Karenanya, berlemah lembutlah dalam bersikap, namun tetap tegas dalam menolak segala bentuk kebatilan. 2. Menjadi pribadi yang pemurah. Seorang mukmin yang latif bersikap derma terhadap sesamanya yang membutuhkan. Kelembutannya juga menjadi kekuatan dalam dirinya untuk tidak terperdaya oleh hebatnya beragam tipu daya dunia. Ya, ingat ya, tujuan kita mempelajari nama Allah itu adalah untuk kita bisa meneladani sifat Allah itu. Nah, di antaranya adalah latif ini. Karena Allah itu maha lembut, kita pun harus maha lembut. Ya, dalam apa saja. Ya, coba orang yang bangun rumah ya dengan teliti, dengan lembut, itu rumahnya indah. Tapi kalau kasar, nggak indah rumah itu. Kita ini ada 300 doin kan dalam badan kita. Pernah kita begini krek. Nah, orang yang kasar bangun rumah, pintu dibuka, krek. Kita nggak lembut. Nah, Allah tidak. Allah itu ya kita nggak pernah takut bocor langit atau matahari mesti di fix ya sebagainya. Kemudian juga menjadi pemurah ya. Karena Allah itu juga pemurah. Ya, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh di neraka. Orang yang kedekut, orang yang medit, jauh daripada Allah, jauh daripada surga, jauh daripada manusia. Manusia nggak senang orang medit. Dekatnya dengan apa? Dekatnya dengan manusia. Sudah neraka. Ya. Sahabat. 3. Menciptakan hidup yang damai. Sifat kelembutan yang dimiliki oleh seseorang menjadi modal dalam meraih kedamaian hidup, baik kedamaian batin secara pribadi maupun kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Ya. Jadi orang yang latif itu, orang yang di sekeliling kita itu harus merasakan kedamaian. Kalau kita suami, ayah, si istri, si anak itu merasa tenang ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Karena kita selalu damai. Karena ada kadang-kadang keluarga ya, sudah lagi damai, ada ketawa-ketawa, begitu datang ayahnya, ayah, pada takut semua. Nah, karena galak. Nah, Nabi itu subhanallah, jangankan manusia, binatang aja merasakan kedamaian dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sering kan Nabi ada orang binatang yang mengeluh sama Nabi. Burung mengeluh sama Nabi Muhammad SAW. Nah, karena Nabi Muhammad itu hidupnya selalu berusaha jangan sampai menyakiti orang. Right? Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang, jangan berikan madarat. Jangan menyakiti orang. Right? Nah, makanya dalam haji kan kita disuruh damai, jangankan sama manusia, sama rumput, sama binatang pun tidak boleh mengganggu. 4. Lemah lembut dalam bertutur kata. 5. Peka dalam merasakan penderitaan orang lain. 6. Menjadi pribadi damai dan mendamaikan. Mendamaikan, ya. Lemah lembut terutama dalam dakwah ya. Dalam dakwah itu kita perlu lemah lembut.
Ya, Nabi Muhammad SAW itu berhasil karena kelemah lembutannya. Orang Badu itu banyak kasar, orang Arab kan kasar-kasar itu. Ya. Kadang-kadang orang datang dipegang jenggotnya gini, Muhammad, kita bayangkan coba. Ya. Dan maksudnya lemah lembut juga, artinya kita kadang-kadang mungkin sudah tidak langsung ya. Nah, itu lebih kuat misalnya. Seorang ayah misalnya. Ya. Jadi sebaiknya ya kalau supaya anaknya rajin, dia dulu yang rajin. Begitu dengan adzan langsung bangun. Ya, dulu saya pernah ceritakan ada orang punya anak sulit sekali salatnya itu. Ketika dia berkunjung kepada temannya, dia punya anak 3, kok gampang disuruh salat itu. Tinggal 2 hari di situ dia. Ditanya sama, kok kamu kok bisa ya? Anak saya, ya Allah, sulit. Dan dibangun pun subuh sulit, salat 5 waktu sulit. Dibilang saya juga dulu begitu. Terus gimana? Ya saya selalu kalau lagi salat, kalau dengar adzan, saya stop. Lagi di komputer atau lagi masak, saya stop. Langsung salat. Saya nggak nyuruh anak saya salat, tapi saya lihatkan saya salat. Dan kedua, saya doa. Kalau habis tahiyat, saya baca. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Alhamdulillah, setelah 6 bulan, it's work. Ya. Jadi, di sini kan di Amerika kadang-kadang ayah mengatakan, do what I say. Do what I say. It's not work. How about you, Dad? Jadi kalau seorang ayah nonton football, bola, nyuruh anak-anaknya suruh salat, dia nonton, nggak mungkin. Ya, atau dengan cara kasar. Ya, peka dalam merasakan penderitaan orang lain. Kata Nabi, seorang mukmin yang tidak memperhatikan ya penderitaan orang lain, dia tidak termasuk mukmin. Ya. Juga di antara cara meneladani Allah SWT, kita sebaiknya jangan tergesa-gesa. Ya. Allah itu latif. Ya, bayi aja memerlukan 6 bulan dalam perut ibu kan. Bisa nggak langsung bayi keluar? Bisa. Kun fayakun, Allah kan itu. Allah menciptakan alam berapa lama? Ayat visit ayam 6 hari. Allah nggak perlu 6 hari. Ya, apalagi dalam ibadah. Ya, kita harus aktif dalam ibadah. Allah, ya Allah. Atau wudhu, ada wudhu orang kayak main kungfu. Ya. Juga di antara kita berusaha untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memudahkan orang. Memberikan kemudahan kepada orang. Ya. Mudah, kata Nabi, Allah menyenangi orang yang mudah ketika berjualan, ketika membeli, dan ketika memberikan hukum. Ada orang kadang-kadang jual belinya itu ya Allah, ya sampai nawar-nawar dan apa namanya berapa Pak? 3.000, 2.000 aja. Modalnya pun belum sampai, kadang-kadang bohong lagi. Ya, tawar menawar akhirnya tetap 2.000. Dia kasih nawar kurang namanya. Demikian juga di antara kita harus meneladani nama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mencemoohkan atau menjelekan orang, baik dari jasmaninya ataupun rohaninya. Jadi kalau kita melihat orang itu orang fasik, orang yang tidak benar, jangan dipanggil, hei fasik, hei munafik, nggak boleh. Ya, Nabi itu tidak pernah mencaci apapun, termasuk makanan. Ya, itulah meneladaninya. Ada beberapa. Kemudian juga ada doa ya, doa yang digunakan dengan kata ya latif. Paling tidak tiap hari, tiap pagi kita baca 3 kali ya latif, ya latif, ya latif.
Ya, ada ulama yang membiasakan baca 129 kali. Nah, apalagi kalau kita lagi sakit, ya itu penting. Atau seperti ini, ya Latif, ya Kafi, ya Hafid, ya Syafi, ya Latif, ya Wafi, ya Karim, Antallahu la ilaha illallah. Ya, silakan Balis. Wahai yang maha lembut, wahai yang maha mencukupi, wahai yang maha menjaga, wahai yang maha menyembuhi, tiada Tuhan melainkan Allah. Oh, ya. Ketika ada orang yang menyakitimu, berdoalah kepada Tuhan agar kamu tidak seperti orang itu. Berdoalah kamu agar menjadi orang baik. Percayalah, ketika kamu tetap tersenyum saat berhadapan dengan orang yang menyakiti, dia akan menyimpan rasa malu seumur hidupnya. Hidup, ya. Jadi kita yang menang sebetulnya. Ya, kita kadang-kadang orang nyakiti, nanti saya lihat. Jadi kalau kita orang ngirim email, ngirim WhatsApp yang tidak menyenangkan, jangan dibalas. Nanti dia malu sendiri. Ya. Ini ada doa bagus juga ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliyah. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya, ini agar supaya urusan kita berakhir dengan baik. Ya. Ya Allah, jadikan segala urusan kami berakhir dengan baik dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Azab akhirat. Ya. Doa Doa, kalau ya. doa ketika galau, Nabi Muhammad SAW pernah mengumpulkan keluarganya, lantas beliau berpesan, jika salah seorang di antara kalian ditimpa kegundahan, kegalauan atau kesedihan, ucapkanlah, Allah, Allahu Rabbi, la asyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Rabbku. Aku berjanji setia tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya. Allahumma rabbi la usiku bihi syai'a. Ya. Ini juga penting doa sering kita baca tiap hari ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Apalagi yang kita kurang? Ilmu, rezeki, amal diterima. Ya. Jadi tiap pagi kita baca. Dibaca juga, Pak John? Bukan untuk Pak Swiss tapi ini doa untuk yang belum punya pasangan. Silakan. Doa cari jodoh. Ya Allah, seandainya dia jodohku, maka dekatkanlah dia di hatiku. Suburkanlah rasa sayang aku padanya. Berkatilah perasaan itu. Namun sebaliknya, jika dia bukan jodohku, maka kau jauhkanlah dia dari aku. Tutuplah pintu hatiku kepadanya. Amin. Amin ya. Jadi doa ini digunakan bukan untuk yang pendengar yang sudah punya istri ya. Usaha dan doa. Usaha tanpa doa adalah sombong. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka padukan keduanya. Lalu akhirilah dengan tawakal. Berserah diri kepada Allah. Ya, itulah arti tawakal ya. Jadi kita berdoa tapi juga kita beramal ya. Jadi itulah tentang nama Allah Al-Latif ya. Allah Maha Lembut ya. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, menjadi lembut kita dalam bergaul, dan juga kita sabar
ketika kita ditimpa sesuatu, padahal justru disitulah kelembutan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengangkat kita. Ya. Dan yang terakhir, di antara pelajaran kita bisa ambil, ya, apabila kita menerima banyak kenikmatan, kemudian kita nggak bersyukur, jauh daripada Allah SWT, itu hati-hati, itu kelembutan Allah dalam menyiksa seseorang. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz atas kajian tentang Al-Latif, Asma Allah Al-Latif. Itu tadi disebutkan bahwa Allah memberikan kebaikan itu dengan cara pelan-pelan atau mungkin dengan cara yang tidak kita sukai. Dan tadi disebutkan juga contoh tentang Nabi Yusuf dan kisah Nabi Musa di mana Nabi Musa harus dilarung di ke Sungai Nil, Pak Ustadz ya. Ya, ya. Dan juga tadi tentang faidah dari Al-Latif ini adalah eh, kita di husnuzon, selalu husnuzon karena Allah selalu memberikan sesuatu yang pelan-pelan dan juga mungkin yang tidak kita sukai. Jadi kita tadi disebut Pak Ustadz, kita harus husnuzon dan juga kita selalu bersemangat untuk melakukan kebajikan walaupun sekecil apapun. Dan juga ini penting banget tentang teladan, tentang Al-Latif di mana kita di kelas Asmaul Husna ini berkali-kali Pak Ustadz menekankan bahwa tujuan dari kita mengenal asma Allah adalah meneladani yang Allah sifatkan, yaitu lemah lembut, kita bersifat lemah lembut, kemudian kita pemurah, kita peka terhadap penderitaan orang lain, itu termasuk lemah lembut juga. Ya, Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu jamaah Asmaul Husna apabila ada pertanyaan, karena malu bertanya akan sesat di tikungan jalan. Pertanyaan bisa langsung di kolom chat atau apabila ingin berinteraksi langsung dengan Pak Ustadz, bisa raise hand, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Dan Pak Faisal sebagai streamer, mungkin kalau ada pertanyaan dari Facebook atau YouTube, bisa langsung dibacakan. Mau minta tolong Pak Faisal. Dan juga sambil kita menunggu pertanyaan, kami ingin menyampaikan informasi, jadi minggu depan kita IMSA sudah akan mengadakan muktamar yang akan berlangsung di Hotel Hilton Los Angeles Airport. Dan sesuai requirement dari pihak hotel bahwa semua peserta harus melengkapi syarat vaksin, kartu vaksin yang dua dus. Dan alhamdulillah 100% ada informasi semua peserta sudah memenuhinya dan alhamdulillah. Tapi bagaimanapun juga prokes tetap diterapkan, jaga jarak, masker harus tetap kita pakai selama acara. Dan perlu diketahui bahwa hampir mendekati 1.400 peserta ini. Kayaknya sepertinya kangen semua ini untuk bermuktamar ini. Dan bagi jamaah Asmaul Husna yang berhalangan hadir, jangan khawatir karena Radio IMSA akan merilai semua season-season di acara Muktamar nanti. Jadi tidak akan ketinggalan. Jadi kita bisa langsung lewat YouTube atau Facebook Radio IMSA. Sambil menunggu pertanyaan nih Pak Ustadz, saya ingin bertanya nih Pak Ustadz tentang wal yatalatov. Saya jadi teringat nih dulu waktu saya masih kecil itu sering buat mainan itu Pak Ustadz Al-Qur'annya. Mainannya itu jadi kita membuka kalau kebetulan pas ada wal yatalatov kan Pertengahan. merah itu itu Pak Ustadz. Jadi kita dapat hadiah lah pokoknya nggak tahu dia apa dapat sling dapat permainan itu. Nah sekarang pertanyaannya itu kenapa dalam Al-Quran wal yatalatov dimerahin Pak Ustadz? Itu kalau di jumlah kata-kata dalam Quran, kalau dihitung itu dia pas di tengah-tengah. Jadi al itu tengah-tengahnya Quran. Ya.
Subhanallah, jadi tidak ada sebuah buku di dunia ini yang diperhatikan dari segala seginya. Berapa jumlah hurufnya, berapa jumlah katanya, gitu kan. Kemudian sinonimnya, hasil sinonimnya itu semuanya diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa kehebatan daripada Al-Quran itu. Nah, jadi dalam Quran kadang-kadang ada Quran yang setiap ada nama Allah merah ya. Tapi kalau Balai Talatuf itu karena dia kadang-kadang saya juga suka tanya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang Al-Quran ya. Apa surat yang pertama, surat terakhir, ada berapa jumlah surat, kemudian pertengahan Quran itu di mana gitu kan. Nah, itu termasuk juga di awal Talatuf ya. Berarti maksudnya waliyatul nama merah itu karena Pas penekanan dalam tengah-tengah. di Kalau tengah-tengahnya itu dihitung maksudnya. misalnya tengah-tengahnya ya. 50-50 itu di situ. Di kata Talatuf itu pas. Ya. Jadi Quran itu kayak sistem. Kalau satu ayat dicabut aja, kolaps semua sistemnya itu. Right? Jadi susunan Quran itu ya, karena Quran itu kan semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penerapan dan sebagainya. Jadi kalau kita ada orang berusaha menambah atau mengurangi itu langsung ketahuan. Gitu kan. Ya. Terus kira-kira kenapa itu waliyatul lataf? Kenapa kok tidak apa Asmaul Husna yang lain atau Ar-Razzaq ada di tengahnya itu atau Dan itu nggak ada hubungan dengan nama ya. Itu oh mah kata-kata saja. Dan nama Allah itu kan macam-macam. Ada nama yang lebih fokusnya kepada sifat. Allah misalnya As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, yang mampu. Itu sifatnya. Tapi kadang-kadang nama lebih fokus kepada pekerjaannya. Kayak Al-Khaliq, pencipta. Jadi penciptaannya. Ya, nah, itu artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nama Allah Al-Latif. Latif itu lebih banyak kepada fiil, perbuatan, kehalusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan makanya tadi kisah Nabi Yusuf dan juga wasiat daripada Luqman alaihissalam selalu diharikan innallaha latifun khabir. Latif. Nah, kadang-kadang ada doa kan Allahumma altuf bina. Jadi ada orang sakit panas sekali, dia baca Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif. Dipanggil nama Allah yang maha lembut, yang bisa menyentuh hati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun bisa disentuh ya. Itu diantaranya dengan memanggil nama Allah yang tepat sesuai dengan keperluan kita. oke. Jazakallah, Ustaz. Eh, Bapak Ibu jamaah pengajian Asmaul Husna, apabila ada pertanyaan silahkan langsung di raise hand atau tulis di kolom chat. Jadi kalau malu bertanya sesat di jalan nih. Nah, saya ingin lagi nunggu pertanyaan, Pak Ustadz. Saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Jadi tadi disebutkan tentang teladan kita adalah damai atau mendamaikan. Nah, kan mendamaikan itu kan berarti kita bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya ada yang mungkar dengan ngadu, kan kita nggak mungkin mendamaikan Mas Ustadz. Yang batil maksudnya dengan kebaikan dengan keburukan, kan kita nggak mungkin mendamaikan. Ini mendamaikan yang gimana Mas Ustadz? Dalam konteksnya. Ya, maksudnya pertama kita harus mempunyai sifat bahasa Arabnya itu musalim, damai. Karena Allah itu senang damai. Damai dengan diri kita, damai dengan Allah Subhanahu wa taala, damai dengan keluarga, damai dengan
orang lain, dan alam sekitar. Artinya setiap orang merasa tidak takut sama kita. Ketika Nabi ditanya siapa itu Muslim, Nabi mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah apabila orang lain merasa aman, merasa damai dari mulutnya dan tangannya. Artinya, ya dia itu tidak suka menyakiti orang, baik dengan mulut, tulisan, atau tindakan. Gitu kan? Nah, kemudian ketika dia melihat orang lain sedang tidak damai, maka dia berusaha untuk mendamaikannya. Dan ini penting sekali karena Allah menyuruhkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu, perintah itu. Fa'aslihu, maka damaikanlah, dekatkanlah antara saudaramu. Makanya pahala mendamaikan itu tinggi sekali dalam Islam. Ya, setiap detik, setiap menit, setiap langkah itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa orang mukmin itu kadang-kadang bertengkar itu suatu realitas memang. Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu. Kalau ada dua kelompok orang mukmin, bukan orang kafir, tidak damai, saling bertengkar, fa aslihu. Kita berusaha untuk suluh. Makanya ketika mendamaikan malah dibolehkan untuk ngebohong. Bisa ketemu si A, misalnya, itu temanmu si B itu tadi bilang sama saya rindu katanya sama kamu. Ingin saya kayak dulu lagi katanya. Padahal ngomongnya sebaliknya. Nanti dia ngomong sama B begitu. Ya, saya pernah orang di sini sudah 10 tahun. Saya perhatikan ya Allah ini kok. Ya, akhirnya saya bikin surprise, saya undang dua-duanya di restoran. Kaget juga mereka. Ya, saya sampaikan, ya kamu saya tidak tahu, tidak. Allah menyuruh, ya kalau kita melihat orang nggak ngomong, ini orangnya artinya punya keluarga dan sebagainya, pengaruhnya besar, gitu kan? Karena dalam hadis kan setiap hari Kamis Allah mempersembahkan amal kita. Dan Allah insya Allah menerima amal kita kecuali orang yang ada bermusuh-musuhan. Kata Allah, tunggu dulu sampai dia kembali. Jadi saya bilang, itu bayangkan berapa Ramadan gitu ya. Tahajud, salat, tarawih, sebagainya. Semuanya rugi, nggak diterima. Gitu kan. Makanya kata Nabi kan, sebaik di antara dua orang yang tidak ngomong, itu yang pertama kali mengucapkan salam. Itu pahala lebih tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita, makanya kan ada hadis la yadkhulul jannah qati' rahim. Orang yang memutus hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga. Itu kan. Ini kadang-kadang kita kalau ada orang nggak damai, musuhan, kita dikomporin. Nanti benar. Emang dia begitu tuh. Ya, padahal pahalanya mendamaikan itu bukan main. Tinggi sekali. Jadi kita harus berusaha cepat-cepat. Ya. Ya. Pak Sus ada 5 menit lagi ya, karena saya Oke, masih. ini bisa kamu ini ada pertanyaan dari Ibu Lala Joban. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita membaca zikir tiap hari rutin dengan membaca Asmaul Husna, misalnya ya Latif, bolehkah itu? Boleh. Justru ya ada yang menganjurkan ulama itu dibaca katanya 129 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif.
right? Apalagi kalau kita dalam keadaan misalnya kena COVID atau kena musibah dan sebagainya, di mana kita memerlukan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, right? Baik itu musibah yang kena jasmani kita atau juga keluarga kita, ya. Jadi biasakan membaca Ya Latif itu bagus. Ya. Kita lagi kepanasan misalnya Ya Latif atau kedinginan Ya Latif. Itu bagus dibaca ya. Ya. Jazakallah Pak Ustadz. Jadi itulah fungsinya kita tahu Asmaul Husna. Jadi kita sesuai kebutuhan apa yang Ya, kita ya. minta. Alhamdulillah. Ini ada terima kasih Ibu Lala jawaban atas pertanyaannya. Ini ada yang raise hand Pak Ustadz, yaitu Silakan. Ibu Rianila Jamila Granza. Tafadhol, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Joban, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Amin. Ustadz, kan tadi Ustadz bilang untuk mendamaikan dua orang. Seandainya ada dua sahabat, yang satu adalah Kristen mungkin ya. Terus dia sudah divonis hari-harinya usianya tinggal hari-hari karena brain cancer. Terus kemudian saya punya sahabat satu lagi yang Muslim. Mereka berdua tidak saling tegur sapa. Apa kewajiban yang Muslim atau yang Kristen untuk mendamaikannya itu sama dengan Muslim ke Muslim? Atau bagaimana Ustadz menyikapi masalah ini? Jazakallah Ustadz. Iya. Sorry. Sebentar. Terima kasih Ibu Rianila. Pertanyaannya cukup bagus sekali nih. Sambil menunggu Pak Ustadz. Sebenarnya ada gangguan teknis nih. Kenapa? Pertanyaan berat, jadi harus pakai ini dulu, buka buku dulu. Nah, pertanyaannya berat. Hanya turunin tangannya. Oh itu iya, itu tangannya merahnya iya, kok Bu. jadi Kebalik Pak merahnya Ustadz. gerak-gerak, nggak tahu kenapa. Kebalik. Jadi mungkin Pak Adi baca doa jodoh tadi kali. Barusan sudah ditegur sama Abi, katanya kalau nggak nyimak nggak boleh nanya. Maaf Ustadz. HP-nya terbalik Ustaz, Terbalik. terbalik HP-nya. Terbalik. Ya, HP-nya di ya. Ya, sip. Oke, good. Yap. Lampunya mati kenapa itu? Ya, ada beda memang. Yang pertama kalau sesama Muslim itu semacam wajib ya, karena kita tidak mau dua-duanya nanti amalnya nggak diterima. Ya, jadi harus kalau kita melihat dua orang Muslim yang sedang, dalam Qurannya kan wa in ta'ifatani minal mu'minin, yang disuruh kita mendamaikan dua orang mukmin dua-duanya. Namun secara kemanusiaan ya kita juga harus berusaha ya, terutama kita mendatangi yang Muslim itu kan teman kamu meskipun orang Kristen, dia juga manusia itu dihargai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bisa, apalagi dia sedang cancer mau sakit, kita nggak tahu umur kapan ya. Itu sebaiknya juga dinasihati agar supaya damai. Karena biasanya orang itu nggak mau damai karena harga diri, ego ya, itu setan sebetulnya. Karena setan itu mendapat keuntungan kalau orang mati dalam memutuskan hubungan silaturahmi, apalagi sama saudara kan. Karena tahu ancaman dari Allah SWT. Kalau kita baca Quran itu sangat dahsyat sekali. Wattaqullaha alladzi tasaaluna 'anil arham. Akan ditanya, kenapa kamu sampai memutuskan hubungan silaturahmi?
Ya, boleh memutuskan hanya 3 hari. Karena 3 hari itu untuk berpikir, jadikan pelajaran. Tapi nggak boleh sampai, ada orang betah sampai tahun-tahunan. Ya, itu mungkin jawabannya. Jazakallah Pak Ustadz atas jawabannya. Sepertinya kalau dari pertanyaan tadi bisa berkembang lagi nih pertanyaannya. Ya, ya, ya. Tapi karena berhubung waktu sudah tidak memungkinkan lagi, eh, kita sampaikan di sini, Pak Ustadz. Jazakallah Pak Ustadz atas materi Al-Latif tadi Sama-sama. yang begitu menginspirasi kita untuk menteladani asma Allah ini. Sebagai penutup, Pak Ustadz, mohon diberi mungkin rangkuman atau dilanjut dengan doa penutup. Tafadhol Pak Ya. Ustadz. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya latif ultuf bina ya latif ultuf bina ya latif ultuf bina. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal corona. Allahumma hina aslam wa sunnah tawaffana ala al-imani wa tawbah. Allahumma inna as'aluka husnal khatimah bil lutf wal afiyah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu pengajian Asmaul Husna yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara dan terima kasih jazakallah sekali lagi Pak Ustadz atas materinya dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu sekalian pada pengajian kali ini. Insya Allah kita akan kembali lagi pada tanggal tahun depan 16 Januari Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Pak Faisal yang sudah membantu di belakang layar. Saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada salah kata di dalam acara tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi di awal acara saya berpantun, alangkah eloknya juga di akhir saya juga berpantun nih. Kalau bisa senang, ngapain dibikin susah? Kalaupun susah, tidak ada salahnya kita pura-pura bahagia. Saatnya sekarang kita berpisah. Insya Allah 16 Januari 2022 mendatang kita kembali berjumpa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.